Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut dengan kuliah tentang AR dan VR, augmented reality dan virtual reality. Di sini kita akan membahas tentang bahan dan alat yang biasa digunakan dalam AR, augmented reality ya. Jadi di sini bahan dan alat-alat di sini bisa software maupun hardware ya. Yang sering dipakai biasanya satu adalah ini alurnya dulu. Alur kalau VR kita biasanya di sini mencari marker dalam sebuah gambar, kemudian dicari 3D posisi dari orientasi markernya, apa menghadap ke kanan, ke kiri, dan seterusnya ya. Kemudian identifikasi marker ini cocoknya atau memang disetting untuk gambar apa. Nah, jadi dia mengambil dari database ya. Kemudian setelah dari database dia mengatur posisi dan orientasi modelnya, lalu dilakukan rendering model ya. Jadi menciptakan atau mengaitkan model 3D, biasanya 3D, bisa juga 2D juga ke dalam frame video ya. Ini mengutip dari teknologi augmented reality yang ditulis oleh Yudi Widaswana Jofri ya. Langkah-langkah untuk merender objek virtual dalam dunia nyata ya. Jadi seperti ini. Maka salah satu alat yang digunakan adalah kamera smartphone ya. Mungkin ada yang punya webcam juga bisa. Pak, kalau kamera yang buat moto bisa apa enggak? Di sini perlu kita beri penjelasan bahwa kamera di sini tidak hanya sekedar kamera saja, tapi kamera langsung di dalam sistemnya atau alatnya itu memproses. Dia memfoto lalu mencari pola itu, marker. Lalu setelah ketemu polanya, dia menghadap kemana. Nah, terus kemudian dicocokkan juga. Marker ini adalah milik dari objek apa. Setelah ketemu lalu dirender atau ditampilkan ya. Jadi kalau misalnya kalau pakai kamera poliponik zaman dulu seperti ponsel-ponsel zaman dulu gimana? Ini kalau kita lihat ini kebanyakan muncul di kamera-kamera yang punya sistem operasi yang lebih canggih dari saat itu ya. Seperti sekarang ini ada Android, ada Apple ya. Mungkin Anda bisa pakai iOS atau iPhone. Kemudian mungkin ada yang berbasis Windows ya. Ini bisa digunakan kamera-kamera tersebut. Jadi bukan kamera yang hanya kamera saja, tapi kamera yang di dalamnya ada software yang memiliki algoritma untuk mengolah marker dan juga objek yang ingin ditampilkan. Kemudian di sini ada juga yang diperlukan adalah software pengolah 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita lihat ada banyak sekali software 3D yang ada. Salah satunya adalah Blender. Ini kebetulan yang saya pakai adalah Blender. Kenapa? Karena dia ringan. Kemudian yang paling menyenangkan adalah dia gratis.
ya, gratis ya. Jadi kita bisa membuat objek 2 dimensi maupun 3 dimensi menggunakan software ini. Ada juga sih pesaingnya yang bernama atau bermerek 3D Max. Oh, ini berbayar ya. Jadi nanti, wah saya suka, saya nggak mau pakai gratisan, mau pakai yang berbayar, monggo ya. Biasanya memang di sini sudah banyak apa namanya add-on atau fitur-fiturnya ya. Ada lagi yang namanya Maya ya. Maya di sini bukan mengarah ke orang tapi ke software ya, Maya. Ini juga bisa digunakan untuk menciptakan objek 3 dimensi. Sebetulnya banyak sekali ya, cuma yang kita sebutkan yang sering dipakai aja ya, 3D Max, Maya maupun Blender 3 dimensi. Jangan sampai lupa dengan Blender yang dipakai untuk ibu-ibu memasak nanti. Kalau ya anak-anak kita mau pakai Blender ya, Anda jangan mengambil Blender itu, tapi Anda menginstal ya, menginstal software Blender 3 dimensi. Jangan sampai salah, malah menyalakan Blender untuk memblender bumbu ya. Kita lihat. Kemudian ada lagi yang namanya Vuforia. Apa itu Vuforia? Nah, inilah yang banyak digunakan untuk memproses sebuah marker sehingga bisa mengenali marker ini milik siapa dan harus menampilkan apa. Ini diolah oleh Vuforia ya ini. Jadi Vuforia ini tergantung mau kita pakai apa ya, bisa ya. Dia memang spesialis untuk leading, maksudnya leading itu memimpin pasar penggunaan software untuk augmented reality ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam software lain atau diinstalkan ya. Salah satunya adalah Unity ya. Unity ini adalah sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat game ya, terutama untuk game 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bisa juga game itu kita pasang dengan teknologi AR maupun VR ya. Jadi Anda harus mengenal software-software ini ya. Anda harus harus belajar 3 dimensi dulu ya. Kalau misalnya Anda ini diminta menampilkan terserah ya, berarti Anda tinggal mendownload model 3 dimensi. Tapi kalau saya misalnya minta tolong tampilkan rumah joglo Jogja, nah kalau nggak ada, mau nggak mau Anda harus membuat sendiri menggunakan software 3D ya. Salah satunya adalah Blender. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengenal apa itu Blender dan cara menggunakannya dan membuat model-model 3 dimensi seperti apa. Yang selanjutnya adalah Unity ya. Jadi tadi kan ada Vuforia. Nah, Vuforia ini nanti dimasukkan ke dalam Unity. Jadi nanti ada add-on untuk mengaktifkan Vuforia. Ya, jadi setelah aplikasi jadi, di-render lalu diinstal. Kemudian di-generate ke dalam sistem operasi yang kita inginkan.
mau ke Android maupun iOS ya. Jadi itu ya beberapa alat dan bahan, jadi jangan sampai lupa ini harus ada. Kalau nggak punya handphone gimana Pak? Ya mungkin Anda harus pinjem ya. Anda mungkin bisa menghitung kira-kira orang zaman sekarang yang nggak punya HP berapa orang? HP Android lah maksud saya ya. Malah mungkin sekarang sudah jarang orang yang pakai yang poliponik ya. Jadi Anda lihat tadi, jadi kesimpulannya kamera yang digunakan itu nggak hanya kamera berdiri sendiri, tapi sudah ada sistem di dalamnya. Salah satunya adalah Android. Di mana Android itu dibuat kalau objek 3D-nya bisa menggunakan Blender atau 3D Max ataupun Maya ya. Kemudian marker yang kita buat harus dicocokkan terlebih dahulu bahwa marker ini miliknya objek ini. Misalnya kita mau menampilkan pohon, rumah, dan pagar, maka di situ kita harus menciptakan 3 marker ya. Marker untuk rumah, untuk pagar, maupun untuk pohon. Jadi nanti waktu dilihat sama kamera muncul beberapa buah objek ya. Demikian ya apa namanya kuliah pertemuan ini. Jadi Anda persiapkan untuk menginstal ini dulu ya. Kalau saya sih mending pakai Blender 3D. Anda bisa mendownload di blender.org. Anda download versi 293. Pak, misalnya nanti Anda gagal waktu merender, Anda berarti harus pakai yang versi 279, versi yang lama ya. Karena memang ada beberapa komputer yang misalnya dia mungkin sistemnya kurang canggih atau gimana, dia tidak bisa menggunakan versi 2.8 ke atas, maunya versi 2.79 ya. Jadi itu Anda harus menginstal Unity. Kalau Blender itu kecil ya, mungkin nggak sampai 300 mega, sedangkan Unity ini bisa 1 giga lebih ya. Ini juga biasanya kadang-kadang membutuhkan Java ya. Anda harus menginstal Java-nya dulu. Jadi Java, Blender, lalu Unity. Vuforia jangan lupa diinstal semua ya. Memang butuh space yang besar ya. Mau gimana lagi ya? Anda harus mau menginstalnya. Ini kalau Anda ingin menguasainya ya. Oke, demikian. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.